Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena hari ini ternyata saham-saham big bank melanjutkan penurunan dan BBRI juga sudah anjlok di bawah 4 ribuan. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi salah satu isu terkait dengan penurunan yang terjadi di saham-saham big bank adalah salah satu menteri yang bernama Bahlil mewajibkan perbankan besar dan juga lembaga keuangan non-perbankan untuk mendanai proyek hilirisasi. Alasannya agar tidak membebankan APBN. Tapi ini membuat para investor di saham-saham perbankan ini mulai khawatir guys ya. Bahkan sampai saat ini investor asing juga masih melakukan distribusi yang cukup besar terhadap saham-saham big banks. So langsung saja kita akan analisa satu persatu. Yang pertama adalah saham BBRI, di mana BBRI hari ini turun 1,3% lebih rendah dibandingkan area close kemarin ya, di Rp3.800 per sahamnya. Sedangkan kemarin BBRI itu turun sampai di area low Rp3.850 per saham. Jadi teman-teman yang masih floating loss, masih nyangkut di saham BBRI, jika mau melakukan averaging down, teman-teman harus tahu dulu nih di mana support selanjutnya untuk saham BBRI. Nah, di sini kita melihat bahwa support selanjutnya untuk saham BBRI adalah di 3.500-an dan tidak menutup kemungkinan saham BBRI bisa turun lebih dalam lagi sampai ke level 3.500-an guys ya. So untuk teman-teman ya yang mau averaging down di saham BBRI, ingin menurunkan harga rata-ratanya, teman-teman ketika beli saham BBRI jangan terlalu emosi. Ya jangan terbawa emosi dan jangan terlalu bernafsu ya guys ya. Karena hari ini pun sempat naik ya ke area high di 3.920 ya di 3.900-an, tapi BBRI closingnya itu turun lagi ke 3.800, yang artinya tekanan jualnya masih cukup besar. Nah, ini juga bisa kita lihat dari sisi money flow-nya, sehingga money flow ini sebagai alarm ya untuk kita kapan waktunya kita beli dan kapan waktunya kita hold atau kita tahan pembelian kita. Jangan sampai kita beli di harga yang lebih tinggi, padahal saham BBRI masih punya potensi untuk bisa turun lebih dalam lagi. Nah, jadi untuk saham BBRI kita lihat masih ada big distribution hari ini pada 14 Januari 2025, tepatnya di hari Selasa ya guys ya. Sedangkan kemarin anjlok cukup dalam 3,99% ya, hampir 4%, tapi kemarin saya nggak sempat ya untuk membuat analisa saham karena kemarin ada keperluan seperti itu. Oke, jadi untuk BBRI hari ini investor asing mayoritas itu masih melakukan distribusi. Ada RX, KZT, PDP dan juga BK, sedangkan beberapa investor retail terpantau akumulasi seperti SQ, XL, PDC, CXC dan juga GR, lalu ada juga YP ya guys ya, di sekitar 3.800-an. Nah, jadi untuk teman-teman yang averaging down BBRI, teman-teman juga harus tetap patuh ya terhadap money management yang sudah teman-teman tentukan. Ya, nanti kita akan coba lihat apakah BBRI bisa tembus di bawah 3.700. Jika iya, maka target selanjutnya adalah di 3.500-an. Meskipun memang hari ini sudah menyentuh zona oversold, tapi kita lihat hari ini ternyata net sell asing masih cukup besar guys ya, terutama untuk saham-saham big banks. Nah, jadi hari ini BBRI itu terkena net sell asing 160 miliar. Sedangkan kemarin ya ketika anjlok 3,9% itu turun dan juga ada distribusi yang cukup besar ya, 507 miliar dari investor asing net sell-nya. Dan kalau misal kita lihat ya guys ya, memang investor asing ini masih cenderung melakukan distribusi atau penjualan secara besar-besaran untuk saham BBRI. Padahal kalau misalkan kita lihat ya guys ya, pembagian dividen yang akan kita terima besok itu lebih besar dibandingkan dividen interim di tahun sebelumnya. Ya, 60% lebih besar dibandingkan dividen interim tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kinerja BBRI ini masih positif dan tentunya pengendali dari BBRI yaitu negara NKRI sendiri ya, Republik Indonesia sendiri itu masih memerlukan kucuran dividen dari BBRI. Jadi keuntungan nih dari semua kredit dan juga usahanya BBRI itu akan mengalir ke kantong investor dan juga ke kantong negara ya melalui dividen yang rutin dibagikan. Nah, hal ini sebagai acuan teman-teman, ya jangan sampai teman-teman gampang ya untuk memutuskan cut loss karena hal itulah yang diharapkan oleh market maker. Itulah yang diharapkan oleh para investor asing. Ketika investor retailnya itu cut loss, maka teman-teman ya akan merealisasikan kerugian dan investor asing akan nampung di harga bawah. Mereka akan menadah barang teman-teman yang kalian cut loss seperti itu. Lalu ketika kita hold, apakah ada potensi untuk naik? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya guys ya.
Kalau misalkan kita nggak cut loss ya, misalkan retailnya nggak cut loss nih, ya kita tetap hold, ya kita akan dapat uang tunggu berupa dividen dan itu juga menjadi keuntungan. Dan sebuah saham itu tidak akan dia turun terus ya guys ya. Ketika nanti secara fundamental ternyata BBRI ini masih baik-baik saja, operasionalnya masih berjalan dan saya rasa juga it's okay sampai saat ini perbankan juga masih bisa mendapatkan keuntungan gitu guys ya. Meskipun memang, non performing loan atau NPL di BBRI ini yang paling tinggi ya dibandingkan dengan perbankan lain. Tapi saya cukup yakin bahwa BBRI ke depannya masih bisa rutin bagi dividen, bahkan ada potensi dividen jauh lebih besar, seperti itu. Nah, jadi ketika retail tidak cut loss ya, tapi tetap ya ini asumsinya tetap akan ada yang cut loss, tapi tidak dengan kita gitu ya. Ketika nanti harganya dinaikkan, orang-orang yang beli di bawah, di area bottom, mereka akan tergiur untuk melepas barang. Mereka akan jualan, dan yang akumulasi selama itu asing, maka harga sahamnya berpotensi bisa rebound lagi. Jadi yang kita perlukan saat ini adalah kita menunggu rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan rilis di awal tahun ini, dan kita bisa beli lagi di harga yang lebih rendah ketika nanti BBRI sampai ke target kita di 3.600 bahkan bisa turun sampai di 3.500-an gitu guys ya. Semakin rendah average yang kita miliki, maka kita akan semakin murah membeli saham BBRI. Average harga kita akan semakin turun, ketika naik nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari capital gain. Tapi catatannya hanya satu, teman-teman harus bersabar. Itu saja ya guys ya. Teman-teman harus bersabar. Dalam investasi itu kita harus bersabar ya. Nah, jadi ketika kita beli, averaging down ya guys ya, di harga bawah, average kita akan turun dan jumlah lot yang kita miliki pun akan lebih banyak lagi. Sehingga pas penerimaan dividen, dividen ini kita bisa reinvestingkan lagi atau bisa kita nikmati gitu guys ya, sebagai imbal hasil dari investasi ya itu terserah teman-teman. Tapi kalau diinvestkan lagi ke BBRI maka kalian akan mendapatkan jumlah lot yang semakin banyak dan ketika rebound teman-teman akan mendapatkan keuntungan ya guys ya dari capital gain-nya. Tapi tetap harus bersabar karena sampai saat ini kita melihat belum ada akumulasi yang besar ya dari investor asing dan mayoritas memang masih membukukan net sell. Selanjutnya adalah saham BBNI. Nah, karena BBNI juga kemarin ya, per kemarin itu dia jebol ya di supportnya di 4.200-an. Kita lihat kemarin koreksi 3,2%, hari ini juga ada koreksi 1,9% ya untuk BBNI. Target selanjutnya untuk BBNI, untuk zona support yang lebih dalam itu di 3.600-an guys ya. Jadi untuk BBNI meskipun hari ini cukup netral, kita melihat mulai mendekati di zona oversold dan juga ada beberapa investor asing yang melakukan akumulasi. Nah, meskipun ada yang terlihat akumulasi, kita tetap melihat secara mayoritas memang masih ada net sell. Untuk BBNI kita cek ya, ternyata hari ini Bank BNI ini ada net sell asing 57,4 miliar dan distribusinya ini lebih besar dibandingkan dengan distribusi di 3 hari sebelumnya. Jadi untuk saham BBNI pun ada potensi untuk bisa lanjut turun dan teman-teman harus bersabar ya untuk melakukan averaging down di saham BBNI jika teman-teman nyangkutnya di BBNI. Selanjutnya adalah Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini juga jebol support guys ya. Koreksi 2,26%, close di 5.400-an. Nah, kita melihat ada level support selanjutnya itu di 4.900. Jadi kalau misalkan Bank Mandiri ini jebol di bawah 5.000, maka potensinya bisa turun lebih dalam lagi. Tapi oke lah, nanti kita akan coba lihat ya di 5.200-an. Jika sudah mulai sideways ataupun mulai ada akumulasi kembali, maka kita bisa asumsikan untuk bisa averaging down di 5.200. Namun sampai saat ini kita melihat masih ada big distribution ya, terutama dari top 5 ada ZPP, DAK, BK dan juga BB. Secara money flow kita cek untuk Bank Mandiri juga masih ada net sell asing ya 93,8 miliar. Nah, ini angka yang cukup besar sehingga teman-teman harus wait and see dulu guys ya sampai nanti ya setidaknya sampai rilis laporan keuangan dan semakin mendekati musim pembagian dividen kita harapkan sih saham-saham big banks bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah BBCA ya, di mana Bank BCA juga hari ini terkoreksi 1,5%, close di Rp9.525 per saham. Jika ternyata BBCA ini jebol di bawah 9.500, maka ada potensi BBCA bisa turun sampai di 9.000-an ya, seperti di tahun 2024 lalu di pertengahan tahun ya guys ya, sebelum akhirnya saham BBCA bisa kembali rebound. Nah, jadi untuk saham BCA ya, kita lihat memang koreksi yang terjadi ini disertai dengan adanya distribusi dan sudah menyentuh zona overbought atau jenuh beli, jadi wajar harga sahamnya kembali turun. Untuk BBCA sendiri, distribusi yang paling besar adalah dari AK
ZPTP, dan juga RX. Sedangkan investor retail mayoritas melakukan akumulasi ya, seperti XL, MG, SQ, XL, dan juga XC. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan, untuk saham BBCA hari ini adalah saham yang paling banyak didistribusi asing, 286,4 miliar ya guys ya. Jadi untuk saham-saham big banks tentu saja kita lihat ya, investor asing masih lanjut distribusi, dan kita sempat bahas bahwa average harga yang dimiliki oleh investor asing itu di kisaran 2.800 sampai 3.000-an untuk saham BBRI gitu ya. Jadi kisaran 3.500 ya, sampai, saya lupa guys, pokoknya di 3.500-an lah, nanti kita coba lihat lagi guys. Tapi ada juga kok yang di bawah 3.000 itu ada, gitu ya. Kemungkinan besar kalau misalkan, teman-teman tanya gitu ya, kapan sih mereka akumulasinya gitu. Kemungkinan besar mereka itu akumulasi sudah sejak di tahun 2020 ketika pandemi Covid ya guys ya. Ketika COVID-19 harga BBRI itu sempat menyentuh 2.000-an, jadi mereka beli di 2.000-an ketika mulai rebound, seperti itu. Nah jadi itu yang akan kita lakukan juga. Ya, kita akan lakukan hal yang sama ketika nanti mulai ada tanda-tanda rebound, baik itu memang sudah cukup lama di zona oversold dan mulai ada akumulasi kembali, maka kita bisa spekulatif buy di harga murahnya. Seperti itu ya. Tapi memang berita yang di awal tadi kita bahas ya, terkait dengan Menteri Bahlil akan mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan untuk mendanai proyek hilirisasi. Kita pun melihat bahwa net sale ini juga menyebabkan IHSG turun ya guys ya. Jadi bukan hanya saham-saham big bank saja, namun kita pun melihat banyak sekali saham-saham yang hari ini juga terkoreksi. IHSG anjlok ke 6.956, 4 saham big banks jadi sebab. Ya, hari ini untuk, IHSG, close ya dengan koreksi 0,8%, dan hari ini kita lihat juga masih ada net sell di market reguler, itu 729 miliar. Jadi bukan hanya saham big bank saja yang didistribusi, tapi banyak juga ya saham lain yang juga terkena distribusi asing seperti Telkom, Tepia, MDKA, Buka, meskipun hari ini MDKA ada kenaikan ya 10,8%. Oke guys, jadi selain itu ya, kemarin kita pun melihat bahwa IHSG itu drop 1%. Nah, ini adalah pembahasan yang kemarin sebenarnya, tapi it's okay. Dan kita lihat bukan hanya IHSG saja yang koreksi kemarin, tapi ada Hang Seng dan Kospi Korea, Hang Seng Hong Kong ya, dan Kospi Korea juga anjlok 1% lebih. Jadi bukan hanya IHSG saja yang kemarin turun. Dan ketika kita lihat ternyata Hang Seng Hong Kong dan Kospi Korea juga turun, itu artinya yang menyebabkan saham turun itu sebenarnya karena dolarnya yang menguat gitu guys ya. Bahkan para analis ya menyebut bahwa nilai wajar rupiah adalah di Rp17.500 per 1 USD, dan hari ini masih di Rp16.300 per 1 USD, meskipun hari ini ada sedikit penguatan 0,087%, tapi tetap masih di 16.300-an guys ya. Lalu kita pun ada beberapa berita ya, baik itu berita positif ataupun berita negatif. Berita negatifnya, di mana Bank of Japan akan mengerek suku bunga acuan pada minggu depan. Ini baru sinyal saja, tapi kemungkinan besar akan dilakukan. Karena memang suku bunga di Jepang itu sangat rendah, jadi wajar kalau misalkan dinaikkan. Dan berita positifnya, kita melihat bahwa uh, di lelang suku ya guys, atau di pasar lelang untuk suku, untuk di awal tahun 2025 ini cukup menarik ya, karena perolehannya cukup besar dan lebih besar dibandingkan dengan di Desember lalu ya guys ya. Apakah ini akan menjadi awal investor asing masuk lagi ke IHSG? Saya rasa belum. Kecuali ya dolarnya ada pelemahan dan rupiah kita menguat, nah di sanalah sinyal yang sangat positif untuk kita bisa memborong lagi saham-saham big banks dengan nominal yang tentunya lebih besar, seperti itu ya. Oke guys, jadi untuk pembahasan saham-saham big banks ya guys ya, sudah saya sampaikan semua, teman-teman harus bersabar. Dan juga untuk membeli saham big banks, belilah ketika turun, jangan beli ketika naik. Karena masih ada potensi untuk terkoreksi dan kita belum tahu kapan